Saya Ramisa Fitri sebagai bapak. Dan saya Dayamila Putri sebagai ibu. Saya Setia sebagai kakak. Saya Aziza Fitri sebagai adik. Saya Amelia Putri Pastika dan Saya Naila. kami berdua sebagai temannya Setia. Selamat menyaksikan. Di sebuah rumah yang terletak di pinggiran desa terdapat keluarga yang terlihatnya sangat harmonis. Namun di balik itu semua ada banyak sekali masalah yang tidak pernah dibicarakan sehingga menjadi suatu masalah. Ayah yang selalu sibuk dengan pekerjaannya dan ibu yang selalu sibuk dengan gadgetnya sehingga sang anak merasa sangat tidak didengarkan. Namun, sang anak mempunyai teman yang memiliki keluarga yang sangat-sangat harmonis dan sangat-sangat tahu apa arti mendengarkan dalam keluarga. Mereka belajar dari sebuah keluarga tersebut sehingga mereka tahu apa itu arti keluarga, apa itu arti mendengar, sehingga terciptalah keluarga yang peduli. Kita sering dengar orang bilang rumah itu bisa jadi tempat berlindung. Tapi kalau bagi Bapak, rumah itu lebih dari itu loh. Rumah bisa jadi tempat untuk kita saling mendengarkan. Mendengar keluh kesah, harapan, dan hal-hal kecil yang mungkin sangat disepelekan. Kadang si Aja tuh pengen sekali Bu kayak didengerin entah cerita tentang sekolahnya, kesukaan dia, bahkan kartun yang dia suka tuh semuanya tuh diceritain ke aku Pak Bu. Kan aku cuma mau ada yang dengerin, Kak. Dan itu penting, Ja. Gak apa-apa, kamu cerita aja terus. Karena dengan bercerita, kamu bisa belajar mengekspresikan diri kamu. Dan kita harus benar-benar sabar, bukan hanya mendengarkan, tapi juga menunggu giliran buat bicara. Wih, gerbangnya udah dibuka. Setia! Setia! Iya. Asap kambing baru. Ayo kita karaokean. Baru. Adik. Duduk. Aduh. Wah, suasana rumahmu enak banget, Sep. Tenang tapi hangat. Iya, beda banget kayak rumah aku. Aku cerita aja. Mereka masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Gak apa ya Mel, karena di keluarga kami tuh diajarin untuk mendengarkan bukan sekedar mendengar. Mendengarkan itu juga butuh usaha loh. Bukan kita tuh harus membuka hati, bukan hanya membuka telinga. Kalau mau mendengarkan orang lain, kita itu harus mendengarkan, jangan buru-buru menyela. Aku kadang mau marah kalau orang cuma jawab iya tapi nggak beneran didengerin. Kayaknya aku juga sering gitu loh ke adikku. Iya, aku juga biasanya gitu sih ke mamaku. Apa mendengarkan itu tanda kita sayang ya ke orang. Betul sekali. Ingat ya anak-anak, mendengarkan itu kalian juga sekalian belajar menghargai orang lain. Jadi kalian harus sering-sering mendengarkan orang lain juga kalau kalian ingin didengar. Kalian tahu nggak sih dulu waktu kecil kakek kalian tuh pernah bilang kalau bicara itu adalah emas, maka mendengarkan adalah berlian. Iya kadang kakak juga tuh merasa orang tuh lebih sibuk menjawab daripada memahami. Tapi kalau habis cerita beneran didengerin itu rasanya lega. Seandainya keluargaku punya momen kayak gini, duduk, ngobrol, benar-benar saling dengar. Iya nih, soalnya di rumah aku tuh pada sibuk gadget semua. Terus juga kadang aku sering bicara sendiri, cerita sendiri sama diri aku sendiri. Mulailah dari hal yang paling kecil, ajak ngobrol sambil makan, terus tanyain kabar hari ini tuh apa, sambil dengan sungguh-sungguh mendengarkan jawabannya.
Dan jangan remehkan hal-hal kecil tersebut karena dari situ muncullah masalah besar. Waktu aku ngeluh soal PR, Kak Septi langsung bantu bikinin jadwal belajarku. Iya, karena kalau aku cuekin bisa aja Eja itu bisa ngerasa sendiri. Ini makannya udah pada selesai kan? Udah. Udah yuk kita, kalau udah kita keluar yuk, kita lihat bintang. Ayo. Rumah yang mendengarkan adalah rumah yang membesarkan hati. Bukan rumah yang mewah, tapi rumah yang penuh cinta. Dan cinta itu lahir dari telinga yang mendengar dan hati yang mau memahami. Kami berdua banyak belajar dari keluarga kalian, apa itu artinya peran dalam keluarga dan apa itu saling mendengarkan dalam keluarga. Dan aku juga tahu sekarang betapa pentingnya kita mendengarkan orang lain satu sama lain karena mendengarkan cerita orang itu emang benar-benar berarti. Dan juga aku belajar gimana sih mempunyai keluarga harmonis. Dari keluarga kalian aku tahu rasanya punya keluarga. Makasih ya udah mau ngasih tahu kami berdua gimana sih rasanya punya keluarga yang bahagia dan saling melengkapi. Udah nggak usah sedih lagi, ayo kita lihat bintang. Di dunia yang penuh suara, rumah kami memilih menjadi tempat yang mendengarkan. Karena dari mendengarkan kami belajar memahami, dari memahami kami belajar mencintai. Rumah yang mendengar adalah rumah yang menghidupkan hati.